mari kita perhatikan soal berikut. Ketika sedang berjalan di taman, Fitri melihat seorang pedagang yang berdagang menggunakan kursi roda karena kedua kakinya lumpuh. Jadi, Fitri melihat orang yang berdagang tapi lumpuh. Namun pedagang tersebut sangat gigih dan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Nilai anti korupsi yang dapat Fitri teladani dari pedagang tersebut. Nah, yang kita lihat adalah perilaku pedagang terhadap integritas ya. Kata kuncinya di sini, digigih dan gak butuh bantuan orang lain. Artinya, di sini si pedagang memiliki nilai mandiri. Dia berdiri sendiri, gigih, gak butuh bantuan orang lain. Dan mandiri adalah salah satu nilai dari integritas. Oke? Oke, mari kita simak. Pada masa sekarang ini, banyak sekali orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dilakukan ketika seseorang tidak punya integritas. Cara yang dapat dilakukan untuk membangun integritas dengan memegang teguh nilai apa? Yang A, kejujuran, berani, dan semangat. Nah, semangat ini gak ada ya di dalam nilai integritas. Nilai integritas itu total ada 9 ya teman-teman ya. Kita mulai dari kelas inti dulu. Nanti habis dari kelas inti ada kelas etos kerja. Yang terakhir ada kelas sikap. Nah, total ada 3 kelas, nilainya ada 9, otomatis tiap-tiap kelas ada 3 nilai. Nilai inti, yang pertama ada jujur, konsisten, dan disiplin. Etos kerja ada mandiri, kemudian kerja keras, lalu yang terakhir ada perilaku sederhana. Sedangkan kalau yang sikap ada peduli, lalu ada berani, yang terakhir ada adil. Tinggal kita eliminasi aja nih. Yang B cerdas gak ada, yang C setia gak ada, rendah hati gak ada, yang D disiplin, tanggung jawab, kejujuran. Nah, ini baru benar. Yang E setia gak ada. Jawaban yang tepat tentu saja adalah yang D. Oke? Dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika yang dipedomani menjaga stabilitas nasional dalam proses politik. Ingat, nasional harus stabil dalam mekanisme proses politik. Apa itu mekanisme proses politik? Adalah proses perolehan kekuasaan yang didasari dari prinsip demokrasi. Karena kita negaranya demokrasi ya. Mulai dari pendaftaran, lanjut ke pemilihan, sampai ke pengesahan. Nah, di opsi jawaban di sini yang menunjukkan proses politik itu hanya ada di B, A, kemudian udah tentang itu saja. Kalau yang E memang menunjukkan partisipasi masyarakat terhadap pemilu. Namun, konsep edukasi ini kurang konkret dibandingkan dengan A dan B. Kurang ngena ya di dalam proses politik. Lalu kita bandingkan saja opsi jawaban A dan B, mana yang lebih menunjukkan stabilitas nasional. Dari banding mendorong perwakilan untuk masuk pemerintahan, lebih tepat adalah yang A. Karena dengan pemilihan umum yang dilaksanakan secara transparan dan adil untuk semua pihak, akan menjaga stabilitas, tidak ada yang protes ataupun menimbulkan konflik. Oke? Mari kita perhatikan soal berikut. Kali ini konsep Bhinneka Tunggal Ika di dalam sektor pendidikan, proses pendidikan lebih tepatnya. Yang ditanyakan, mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam kurikulum pendidikan? Pahami ya, pendidikan itu fungsinya untuk mendidik dan menanamkan nilai-nilai. Mendidik atau menanamkan nilai-nilai. Maka seharusnya kata kunci dari pendidikan harus berasal dari kurikulumnya atau pelajarannya. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah dengan mengintegrasikan pelajaran terhadap keberagaman untuk apa? Untuk menanamkan
nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika sejak dini, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi individu yang toleran dan menghargai keberagaman. Oke? Oke, soal berikutnya menanyakan wewenang DPR yang tidak mendukung keberagaman dan persatuan. Ingat, konteks dari NKRI karena karakter NKRI adalah keberagaman, harus disikapi dengan adanya persatuan. Jadi ini masuk ke materi NKRI ya. Nah, kalau dilihat dari opsi jawaban, semuanya seperti benar ya. Dialog pemerintah masyarakat menjembatani perbedaan, panitia khusus menangani isu keberagaman, menyerap aspirasi berbagai daerah untuk kepentingan pembuatan undang-undang atau legislasi, fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak pada seluruh masyarakat, dan menyetujui undang-undang yang melindungi hak minoritas. Seperti benar semua, tapi harus diperhatikan ada kata kunci yang bikin salah, di mana opsi jawaban yang A menunjukkan keberpihakan. Karena sebelumnya tidak diceritakan apakah undang-undang yang ada sudah melindungi hak mayoritas. Belum ada, dia hanya bilang melindungi hak minoritas. Berarti sebenarnya dia menunjukkan keberpihakan terhadap hak-hak orang minoritas tanpa ada menjamin hak orang mayoritas. Oke? Hai kawan-kawan semua, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah silogisme atau tentang penarikan kesimpulan. Diketahui informasi yang pertama, sebagian siswa yang tidak jujur ternyata lulus ujian. Jadi kita harus membagi himpunan siswa menjadi dua. Kita gambarkan ini adalah himpunan dari siswa, di mana setengah yang kiri adalah yang jujur. Kemudian yang kanan adalah yang tidak jujur, seperti ini. Dari informasi yang pertama disebutkan bahwa sebagian siswa yang tidak jujur ternyata lulus ujian, hanya sebagian. Kita misalkan yang ada di sini. Ini adalah yang lulus ujian. Kemudian kita lihat informasi yang kedua. Disebutkan bahwa tidak ada siswa jujur yang tidak lulus ujian. Itu artinya semua yang jujur pasti lulus ujian. Sehingga yang ada di sini semuanya lulus. Dari ilustrasi ini, manakah kira-kira kesimpulan yang benar? Ternyata kesimpulan yang benar adalah pilihan yang D, yaitu yang ini. Beberapa siswa yang tidak jujur tidak lulus ujian, yaitu mereka yang ada di sini. Di luarnya L ini. Mereka semua tidak lulus ujian. Sedangkan untuk pilihan yang lain ini kurang sesuai menggambarkan ilustrasi yang kita peroleh di sini. Hai kawan-kawan semua, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah tentang penarikan kesimpulan. Diketahui bahwa semua korban bencana mendapatkan BLT dari pemerintah atau sembako sumbangan dari masyarakat lain. Kita misalkan korban bencana adalah P, kemudian mendapatkan BLT dari pemerintah adalah Q, kemudian mendapatkan sembako sumbangan masyarakat lain adalah R. Sehingga kalimat yang pertama ini dapat dituliskan dengan P sama dengan Q atau R. Kata hubungnya adalah atau. Kemudian kita lihat informasi yang kedua. Disebutkan bahwa Budina bukan penerima sembako sumbangan masyarakat, meskipun Budina mendapatkan BLT dari pemerintah. Itu artinya di sini Budina adalah negasi R dan Q. Yang perlu diingat di sini bahwa kata hubung atau yang ditunjukkan di kalimat yang pertama ini hanya membutuhkan salah satu kondisi saja. Jadi kalau kata hubungnya atau cukup salah satu. Jika salah satunya terpenuhi, maka kesimpulannya benar. Nah, di sini karena Budina adalah negasi Q, maka kondisi Q ini terpenuhi. Sehingga kesimpulannya adalah Budina termasuk ke dalam P. Jadi Budina merupakan korban bencana alam. Sehingga pilihannya antara B dan C. Untuk pilihan C ini disebutkan bahwa Budina layak menerima sumbangan sembako.
Di sini kita tidak bisa menilai antara layak dan tidak layak, sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Yang pasti Budina adalah korban bencana yang mendapatkan BLT dari pemerintah. Hai kawan-kawan semua, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah verbal silogisme atau penarikan kesimpulan. Diketahui informasi bahwa semua peserta pelatihan adalah anggota paduan suara atau pemain musik. Kita misalkan lingkaran warna merah ini adalah himpunan dari semua peserta pelatihan, di mana semuanya adalah anggota paduan suara atau pemain musik, sehingga kita bisa membaginya menjadi dua bagian seperti ini. Setengahnya adalah anggota paduan suara, kemudian setengahnya lagi adalah pemain musik. Kita lihat informasi yang berikutnya. Disebutkan bahwa tidak ada anggota paduan suara atau pemain musik yang tidak paham nada. Itu artinya semua anggota paduan suara dan semua pemain musik semuanya paham nada. Jadi yang ada di sini dua-duanya pasti paham nada. Kita lihat informasi yang terakhir. Diketahui bahwa Andin ternyata tidak paham nada. Itu artinya Andin ada di luar anggota paduan suara dan bukan merupakan pemain musik. Ada di luarnya. Kita tuliskan di sini. Ini adalah Andin. Dari ilustrasi ini, maka kesimpulan yang benar adalah pilihan yang B, yaitu Andin bukan peserta pelatihan maupun pemain musik. Karena Andin di luar pemain musik di sini sekaligus di luar lingkaran warna merah. Hai kawan-kawan semua, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah verbal silogisme atau tentang penarikan kesimpulan. Diketahui informasi yang pertama, semua kendaraan yang melewati tol harus membayar sejumlah uang. Kita misalkan lingkaran warna merah ini adalah himpunan dari kendaraan. Kemudian lingkaran warna biru adalah himpunan yang melewati tol. Seperti ini. Sehingga semua kendaraan yang melewati tol adalah yang ada di sini. Irisan merah dan biru. Ini adalah semua kendaraan yang melewati tol, di mana yang ada di sini harus membayar sejumlah uang. Kemudian kita lihat informasi yang berikutnya. Disebutkan bahwa ada pengendara kendaraan yang tidak membawa uang, yaitu yang di luar hijau. Itu artinya ada di sini. Nah, dari ilustrasi ini maka kesimpulan yang benar adalah pilihan yang E, yaitu sebagian kendaraan memilih untuk tidak melalui tol, yaitu yang ungu ini ada di luar biru, artinya tidak melalui jalan tol. Sedangkan untuk pilihan yang lain merupakan kesimpulan yang kurang tepat. Hai kawan-kawan semua, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah verbal silogisme atau penarikan kesimpulan. Diketahui informasi yang pertama menyebutkan bahwa semua suku aborigin memiliki kulit hitam, berambut keriting, dan bermata coklat. Di sini yang perlu diperhatikan adalah kata hubungnya adalah dan. Sehingga kita misalkan syaratnya adalah P dan Q dan R. Yang perlu diingat bahwa kata hubung dan itu artinya semua harus terpenuhi. Kita lihat informasi yang kedua. Di sini disebutkan bahwa Dani ternyata memiliki kulit coklat dan berambut keriting. Di sini kulit coklat artinya bukan hitam,
Sehingga negasi P, kemudian rambut keriting adalah Q. Sehingga dari sini, sekali lagi kita ingat bahwa dan itu semuanya harus terpenuhi. Karena P-nya di sini tidak terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa Dani bukan suku aborigin. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Dani bukan merupakan suku aborigin karena berkulit coklat. Syaratnya aborigin adalah dia berkulit hitam. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Toko Indri Bakery telah menjual 80 kue yang terdiri dari donat dan bolu. Harga satu donat adalah 1.500 dan harga satu bolu adalah 2.000. Jika uang yang diterima adalah 144.000, maka jumlah bolu yang terjual. Nah, yang ditanyakan adalah bolu yang terjual. Oke, di sini katanya ada telah menjual 80 kue, itu terdiri dari donat dan bolu. Ini kita misalkan donat itu adalah D, kemudian bolu itu B. Berarti D ditambah B itu sama dengan 80. Atau kita dapatkan D itu sama dengan 80 dikurang B. Ini kita misalkan persamaan 1. Nah, kemudian harga satu donat adalah 1.500. Berarti 1.500 D ya, 1.500 dikali donat yang terjual ditambah 2.000 dikali bolu yang terjual, itu kita terima uang atau Indri Bakery telah mendapatkan uang 144.000. Nah, ini persamaan yang kedua. Oke, dari persamaan 1, D sama dengan 80 kurang B, ini kita substitusi ya ke sini. Maka akan kita peroleh nilainya itu adalah 1.500, D-nya itu 80 kurang B, ditambah 2.000 B sama dengan 144.000. Oke, di sini kita sama-sama dibagi 100 saja ya. Jadi ini nolnya 2 kita coret ini. Oke. Oke, di sini 15 kali 80. Nah, 15 kali 8 kan 120 tambah nolnya 1. Oke, dikurang 15B ditambah 20B sama dengan 1.440. Oke. Nah, di sini kita dapatkan 1.200. Nah, ini min 15B ditambah 20B, berarti ini dapat ditambah 5B sama dengan 1.440. Atau 5B sama dengan 1440. 1.440 kurang 1.200. Ini 5B sama dengan, ini berapa nih? 240. Atau B itu sama dengan 240 per 5. Kita dapatkan B sama dengan 48. Jadi jumlah bolu yang terjual itu adalah 48. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Reno membeli 45 kg buah jeruk dengan harganya adalah Rp540.000. Ia kemudian menjual jeruk itu seharga Rp15.000 per kilogramnya. Maka keuntungan yang diperoleh Reno adalah berapa persen ya? Nah, di sini ditanyakan berapa keuntungan yang diperoleh Reno dari penjualan jeruknya. Oke, di sini jika jeruk itu dijual 15.000 per kilo, maka harga jual atau yang diperoleh Reno itu berarti sama dengan 15.000 dikali 45 ya. Karena 15.000 per kilogram dan jeruk itu ada sebanyak 45 kilo, maka di sini kita dapatkan 675.000. Oke, dia di sini dapat harga jualnya adalah 675, sedangkan dia membeli seharga 540. Maka berapa keuntungan yang diperolehnya? Keuntungannya itu adalah selisihnya ya, 675.000 dikurang 540.000. Nah, ini kita peroleh hasilnya sama dengan 135.000. Jadi keuntungan yang diperoleh
Reno itu adalah 135.000. Nah, kita akan mencari 135.000 ini berapa persen ya, berapa persen ini. Oke, berarti persentase keuntungan. Nah, persentase keuntungan yang diperoleh Reno itu sama dengan keuntungan per modal dikali 100%. Nah, gitu ya cara untuk mencari persentase keuntungan. Nah, keuntungannya itu adalah 135.000 dengan modalnya adalah 540.000. Ini dikali 100%. Oke, ini nolnya kita coret, berarti 135 per 540% dikali 540 dikali 100%. Nah, ini kita dapatkan nilainya 135 kali per 540 itu adalah 0,25 dikali 100. Kalau kita peroleh hasilnya adalah 25%. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh Reno itu adalah 25%. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang tukang bangunan bekerja dengan upah 15.000 per jam. Dalam sehari, tukang tersebut bekerja selama 8 jam. Jika ia bekerja lebih dari 8 jam sehari, maka diberikan upah tambahan 12.000 per jamnya. Nah, jika selama seminggu ia bekerja selama 6 hari dan mendapatkan upah sebesar 768.000, maka berapa jumlah jam kerjanya? Oke, di sini katanya dalam sehari 8 jam, tapi kalau lebih ada upah tambahan gitu ya. Jadi anggap kalau misalnya dia bekerja 8 jam sehari, maka dalam seminggu yang bekerja selama 6 hari ini, maka dalam seminggu jam kerjanya, jam kerja tukang tersebut sama dengan 8 dikali 8 dikali 6. Ini sama dengan 48 jam. Nah, berarti kalau dia bekerja normal ya ini, maka upah yang diperolehnya itu sama dengan 48 dikali 15.000. Berarti ini kita peroleh 720.000. Nah, tapi kan tukang tersebut mendapatkan upah sebesar 768.000. Artinya dia mendapatkan upah tambahan hasil dari ia bekerja lebih dari 8 jam sehari. Maka upah tambahannya itu adalah upah tambahan kita bisa dapatkan dari selisih ini 768.000 dikurang 720.000. Maka ini kita peroleh 48.000. Nah, ini adalah upah tambahan. Berarti jam tambahannya itu sama dengan, jadi yang dia bekerja lebih dari 8 jam sehari, maka ada jam tambahan itu sama dengan 48.000 itu berapa kali 12.000 gitu ya. Artinya adalah 48.000 dibagi 12.000 yang ini per jam. Ya. Berarti ini 48.000 bagi 12.000 ini kita peroleh 4 jam. Berarti jam tambahnya ada 4 jam. Kemudian dia dalam seminggu normalnya 48 jam. Sehingga jam kerja tukang tersebut adalah jam kerjanya sama dengan 48 ditambah 4 sama dengan 52. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini dikatakan bahwa Andi dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 30 menit. Kemudian Budi dapat melakukan hal yang sama dalam waktu 45 menit. Sementara Chandra hanya bisa menyelesaikan dalam waktu 1,5 jam. Berapa waktu yang dibutuhkan apabila mereka bertiga bekerja sama untuk melakukan pekerjaan tersebut? Oke, di sini kita lihat bahwa kecepatan Andi untuk menyelesaikan satu pekerjaan itu 30 menit. Berarti KA sama dengan 1/30.
waktu yang dibutuhkannya adalah 30 menit. Jadi ini satu pekerjaan berapa lama waktu yang diselesaikan gitu ya. Kemudian yang kecepatan Budi, maaf salah, kecepatan Budi itu adalah waktunya 45 menit. Berarti ini sama dengan 1/45. Lalu kecepatan Chandra itu adalah 1,5 jam. Nah, 1,5 jam itu sama dengan 1 jam ditambah setengah jam. 1 jam itu 60 menit, kemudian setengah jam itu 30 menit, berarti 1,5 jam itu sama dengan 90 menit. Nah, berarti kecepatan Chandra itu sama dengan 1/90. Oke. Di sini yang ditanyakan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan apabila mereka bertiga bekerja sama. Kita lihat berapa kecepatan apabila mereka bekerja sama, ya. Kecepatan A, B, C ya, apabila mereka ini bekerja sama sama dengan kecepatan A ditambah kecepatan B ditambah kecepatan C. Berarti ini 1/30 ditambah 1/45 ditambah 1/90. Ini kita samakan penyebutnya. Berarti penyebutnya adalah 90. Nah, kemudian ini sama dengan 3, ini sama dengan 2, yang ini 1. Nah, kita peroleh 6/90. Atau kita sederhanakan, sama-sama bagi 6, ini dapat 1, ini dapat 15. Nah, kecepatan A, B, C ya, apabila mereka bekerja sama untuk menyelesaikan satu pekerjaan itu adalah 1/15. Nah, kita ingat tadi ya, yang ini satu pekerjaan diselesaikan dalam waktu ini. Berarti ini satu pekerjaan diselesaikan dalam waktu 15 menit. Nah, ini waktu yang dibutuhkan apabila mereka bekerja sama. Jadi, waktu yang dibutuhkan apabila A, B, C ini bekerja sama yaitu 15 menit. Jadi, jawabannya adalah yang B. Sebuah mobil dapat menempuh 20 km per liter bensin. Jadi 1 liternya dapat untuk menempuh jarak sejauh 20 km gitu. Jika berjalan dengan kecepatan 60 km per jam ya. Jadi kalau 60 km per jam dapat ditempuh dengan 1 liter bensin itu jaraknya adalah 20 km gitu. Selanjutnya, dengan kecepatan 75 km per jam, jarak yang dapat ditempuh berkurang 12%. Nah, jarak yang dapat ditempuh oleh mobil tersebut dengan 10 liter bensin dan kecepatannya adalah 75 km per jam adalah. Oke, berarti kalau misalnya kecepatan mobil itu adalah 75 km per jam, jadi kalau misalnya kecepatan mobil itu adalah 75 km per jam, kan jaraknya berkurang 12%. Maka jarak yang dapat ditempuh per liter bensinnya ditempuh per liter bensin adalah tadi kalau misalnya 60 km per jam kan 20, berarti ini 20 dikurang, dia katanya kan berkurang 12%, berarti berkurang 12% dikali 20 ya. Ini artinya dia berkurang 12% gitu. Nah, berarti ini sama dengan 20 dikurang 12% itu sama dengan 0,12 dikali 20. Maka ini kita dapatkan, kita peroleh ini sama dengan 0,12 kali 20, ya ini sama dengan 2,4. Nah, berarti kita peroleh 17,6 km per liter. Jadi jarak yang dapat ditempuh itu adalah 17,6 km per 1 liternya. Maka jarak yang dapat ditempuh dengan 10 liter bensin. Nah, kalau 1 liter bensin dapat ditempuh jaraknya adalah 17,6. Kalau 10 liter bensin, maka
jarak yang ditempuh dengan kecepatan 75, berarti yang ini ya, 10 liter bensin, maka jarak yang ditempuhnya, sama dengan 17,6 dikali 10. Kita dapatkan 176 km. Berarti jawabannya adalah yang C. Mau lulus CPNS? Gak cukup cuma niat. Download Jadi ASN, follow akun ini, link lengkap ada di bio. Masih bingung mulai dari mana? Persiapan CPNS. Tes tinggal hitungan bulan, tapi kamu belum tahu kisi-kisi soal. Belum coba tryout, apalagi belajar materi. Yuk, mulai sekarang belajar terarah dan terukur bareng aplikasi Jadi ASN. Satu aplikasi, semua kebutuhan persiapan tes CPNS ada di genggamanmu. Benefit, ratusan latihan soal CPNS, tryout berkala dengan penilaian otomatis, materi lengkap, dan update sesuai aturan terbaru, ranking nasional, kota, dan kabupaten. Rekomendasi instansi berdasarkan nilai tryout. Download sekarang aplikasi Jadi ASN di Play Store dan App Store. Atau langsung akses via web. App jadiasn.id. Jangan kalah sebelum bertarung. Bersama Jadi ASN, jadikan mimpimu lolos CPNS bukan lagi angan, tapi kenyataan.